Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhaili, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik bersama dengan Ibu Fatihah, SHI MPD. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Torjun. Sebelum pelaksanaan supervisi akademik, kami akan melaksanakan pra-observasi. Kita laksanakan, Bu, langsung ya. Oke, baik Pak Eli. Mari Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa, baik sekali Pak Eli. Ya. Baik Bu Fatihah, sebelum kita supervisi di observasi nanti, sebelumnya kita melaksanakan pra-observasi dulu ya. Baik, sebelumnya saya tanyakan dulu Bu, temanya apa pembelajaran kali ini Bu? Terima kasih sebelum saya menjawab pertanyaan yang Pak Eli sampaikan. Di sini saya ucapkan terima kasih karena saya sudah dilibatkan di dalam kegiatan supervisi akademik Pak Eli ya. Kalau tadi kemudian ditanyakan tentang tema pembelajaran yang saya bawakan pada pembelajaran kali ini bertemakan perilaku taat, kemudian kompetisi di dalam kebaikan, beserta etos kerja. Iya, ada 3 tadi. Perilaku taat, kompetensi di dalam kebaikan, dan beserta etos kerja. Iya, betul. Baik, untuk selanjutnya Bu Fatihah, tujuan pembelajarannya apa yang akan dicapai? Baik, untuk tujuan pembelajaran dari tema yang saya kembangkan, yaitu perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja, ada beberapa poin yang sangat krusial yang bisa saya sampaikan di sini, yakni yang pertama adalah peserta didik itu mampu serta memahami definisi dari perilaku taat itu seperti apa, kemudian definisi dari kompetisi dalam kebaikan itu seperti apa, serta etos kerja itu seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, di sini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik itu nantinya bisa menyajikan beberapa contoh-contoh perilaku, ya contoh-contoh perilaku terkait dengan aspek ketaatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kompetisi dalam kebaikan itu contoh konkretnya seperti apa, serta bagaimana peserta didik ini mampu untuk memiliki etos kerja yang baik, yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam syariat Islam, seperti itu Pak. Untuk selanjutnya Bu Fatihah, area pengembangan yang hendak dicapai? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai di sini, begini Pak, saya ingin menyampaikan ya bahwa pembelajaran PA itu bukan hanya pada tataran bukan hanya berada pada tataran tekstual saja, tetapi kontekstual. Oleh karena itu peserta didik harus mampu memahami ruh atau nilai dari ajaran-ajaran esensial yang ada di dalam masyarakat itu seperti apa. Tentunya ketika mereka memahami ajaran agama yang tidak bersifat kontekstual itu, mereka bisa mengaplikasikan contoh realnya di dalam masyarakat. Namun tidak semuanya kita paham bagaimana agama itu dipahami secara kontekstual begitu, sehingga saya mengarahkan peserta didik untuk kemudian mereka bisa memahami materi-materi yang ada di dalam mapel pendidikan agama Islam lewat forum-forum diskusi kecil yang saya lakukan di kelas itu. Mereka terbagi di dalam kelompok secara partisipatif Pak. Baik, untuk selanjutnya strategi apa yang dipersiapkan?
strategi itu gitu ya, sebenarnya teknik dan strategi yang saya pakai gitu ya, karena itu terkait dengan mapel PAI, banyak isu-isu di dalam masyarakat itu yang harus bisa dikembangkan oleh siswa. Karenanya saya di situ menggunakan model pembelajaran, menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kelompok. Itu utamanya yang menggunakan tipe STAR atau Student Team Achievement Development gitu ya, STAR gitu. Cirinya apa? Diskusi partisipatif, kemudian tanya jawab, dan juga di dalam bentuk ceramah, sehingga di situ ada komunikasi efektif antara siswa, mereka paham kemudian terhadap persoalan-persoalan agama yang hadir di dalam masyarakat, mereka bisa mengembangkan pemikirannya tanpa takut memandang bahwa agama itu sebagai agama yang dungu, seperti itu Pak Eli. Baik, terima kasih banyak Bu Fatihah. Kita sudah melaksanakan praobservasi. Nanti rencananya kalau Bu Fatihah sudah mengajar di kelas, insya Allah saya ikut untuk melaksanakan observasi di kelas. Baik, Ya, dengan senang hati Pak, dengan senang hati. Kira-kira kapan? Pelaksananya mungkin bisa dilakukan dalam pekan ini Pak Eli. Terima kasih banyak ya Bu Fatihah. Insya Allah nanti saya akan melaksanakan observasi dalam sama-sama. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11-1 hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu senang sekali mendengarnya. Kalau kalian semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak sedang sakit, kita pantas untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Allah telah memberikan kesehatan yang paripurna kepada kita, sehingga kalian semua dapat belajar mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik dan lancar. Deni Nanda hari ini datang lebih pagi. Nah, ada baiknya kita tunjuk Deni Nanda untuk bersama-sama dengan kita melakukan kegiatan pembacaan doa pada hari ini. Silakan Deni Nanda. Teman-teman, marilah kita mulai kegiatan pagi ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Abdul Jabbar. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Anissa Fitri. Hadir, Bu. Terima kasih Anissa. Dodi Damara. Hadir, Bu. Dodi hadir ya. Diana Nadifa. Hadir, Bu. Terima kasih Mbak Diana. Kemudian siapa ini kok namanya sulit dibaca? Susilawati. Susilawati hari ini tidak masuk, Bu. Dia sakit. Oh, hari ini Susilawati sakit anak-anak? Iya. Apakah kalian sudah menjenguknya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Saya bangga dengan kelas 11-1 ini karena kalian ternyata memiliki rasa simpati, solidaritas, dan empati yang sangat tinggi. Jadi kalau kita mendengar rekan kita sakit, wajib bagi kita untuk menjenguk ke rumahnya. Bukan begitu anak-anak? Iya, Bu. Baik, terima kasih atas kehadiran dari kelas 11-1. Mudah-mudahan kegiatan KBM ini bisa berjalan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini? Pak. Baik, oke, kita mulai. Anak-anak, selamat pagi. Pagi, pagi, luar
menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Itu adalah materi yang kemarin sudah kita lalui bersama. Jadi mudah-mudahan anak-anak masih ingat ya, yang dimaksud dengan menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur itu bagaimana? Siapa yang mau berbagi di sini? Perhatikan, fokus pada Al-Fatihah. Menyembah Allah dengan ungkapan rasa syukur. Siapa yang mau berbagi pendapat di sini? Menyembah Allah dengan sebagai ungkapan rasa syukur. Anak-anak tahu tidak? Pasti kamu lupa ini pelajaran minggu kemarin ini ya. Supaya kalau sebagai siswa ya, maka kita harus menjadi siswa terbaik. Harus belajar yang rajin, berprestasi, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang ada di sekolah. Gitu ya. Itu merupakan aplikasi dari rasa syukur kita. Oke, di sini ada yang terlibat kegiatan OSIS? Ada. Oke, nah itu aplikasinya itu. Oke, Ibu persilahkan waktu dan tempat diberikan kepada Siti Atika dan kawan-kawan untuk melanjutkan pembelajaran kalian ini. Silakan Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Sebelum melanjutkan ke presentasi kami, ada pepatah mengatakan apabila belum kenal tidak sayang. Nah, lebih baiknya kita perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Siti Atika dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Linda dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Suleha dari kelompok 1. Anak-anak kasih plus dulu ya untuk kelompok ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Apa sih taat itu? Untuk lebih jelasnya, taat itu, apalagi itu taat kepada Allah, di sini kita harus menjauhi apa yang menjadi larangannya dan melaksanakan apa yang diperintahnya. Baik, setelah dijelaskan oleh setelah presentasi kami telah dijelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Pujati Setianingsih dari kelompok Alinan Katolik. Izin bertanya, mengapa manusia perlu aturan? Katolik, apakah ada yang mau dijawab oleh kelompok lain? Baik, saya jawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Alidin Abitolik. Mengapa manusia perlu aturan? Nah, aturan tersendiri berarti mengikat seseorang dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati. Aturan atau peraturan ini sama halnya dengan norma. Apabila tidak ada aturan dalam kehidupan bermasyarakat, ini akan terjadi perpecahan dan konflik. Nah, karena apa? Manusia itu perlu aturan agar terjadi kehidupan yang aman, rukun, terang, dan damai. Apabila tidak adanya aturan dalam sebuah kehidupan, yang terjadi hanyalah perpecahan, tidak ada rukun di sana. Apakah puas dengan jawaban yang kami berikan? Ya. Oke, kasih plus anak-anak untuk jawaban. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari kelompok 1, Abu Bakar Asidik. Apakah yang dimaksud perilaku taat beserta contohnya? Seperti yang dijelaskan dalam presentasi kami, yaitu perilaku taat adalah sikap seseorang tunduk terhadap apa yang telah menjadi ketentuan, serta bisa halnya, apalagi itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala apa yang menjadi larangannya dan melaksanakan apa yang diperintahnya. Contoh-contoh perilaku taat adalah, apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Wah, oke. Kasih plus untuk kegiatan diskusi pada ini. Anak-anak kelas bahasa 1, presentasi pada hari ini sudah dilakukan oleh kelompok 1. Untuk jawaban yang diberikan dan kegiatan pada hari ini gitu ya, ada baiknya kita memberikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 11-1. Mungkin saya akan berikan waktu bagi kelompok untuk memberikan sedikit kesimpulannya. Silakan.
silakan kalian analisa ya. Sebentar, saya bagikan. Perhatikan video berikut ini. Demikian ilustrasi tentang perkelahian antara pelajar. Ini kalian harus menganalisa video tersebut. Lalu kalian kaitkan dengan tema perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, serta etos kerja. Kegiatan ini akan saya lakukan evaluasi dan penilaian secara keseluruhan pada aspek kognitif, ya, pada aspek pengetahuan, keterampilan serta sikap anak-anak. Karena itu kamu harus kamu harus memiliki kemampuan untuk menganalisa video yang ada tersebut. Tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu hari Rabu, ya, hari Rabu minggu depan. Jangan lupa dibawa ya anak-anak ya untuk tugas tersebut. Kegiatan hari ini kita sudah melakukan dengan baik gitu ya. Saya ingin memberikan sebuah kesimpulan gitu ya dari tema perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yaitu perilaku taat itu ketaatan itu yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ketaatan kepada pemimpinnya. Dalam kategori pemimpin ini tidak menyalahi aturan Allah. Kalau kita contohkan bentuk ketaatannya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, taat kepada pemimpin. Kalau untuk kompetisi dalam kebaikan, harus tertanam jiwa berlomba. Jiwa berlomba untuk kita menjadi yang terbaik dengan melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi tidak terlibat pada kegiatan seperti yang negatif yang seperti ada dalam video tersebut, begitu anak-anak. Sedangkan untuk materi etos kerja gitu ya, mestinya setiap muslim itu harus memiliki etos kerja yang tinggi. Mengapa begitu? Karena memang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh mempergunakan waktu itu secara sia-sia atau percuma gitu ya. Mengapa? Itu terkait dengan perintah untuk kita bisa memiliki semangat dan etos kerja yang bagus. Baik, demikian kegiatan presentasi pada hari ini. Karena kelompok yang terbaik ini jatuh kepada kelompok mana ini? Tidak ada salahnya kita kasih aplaus. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Fadia? Alhamdulillah baik Pak Eri. Gimana perasaannya kemarin kita melaksanakan observasi mulai dari awal dari pra sampai pelaksanaan observasi. Perasaan Bu Fadia gimana? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Eli di sini karena sudah melibatkan saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini saya merasa senang sekali Pak dengan adanya kegiatan tersebut ya, baik pada pelaksanaan supervisi maupun pada saat supervisi akademik, pada aspek praobservasi dan observasinya di kelas. Menurut saya kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi
saya sebagai tenaga pendidik khususnya pada aspek pengembangan dan peningkatan kualitas diri saya, Pak, sehingga saya bisa melaksanakan proses pembelajaran yang saat ini mungkin berafiliasi terhadap pembelajaran pengembangan administratif. Ya, terima kasih. Jadi pada pertemuan hari ini Bu Fatihah, seperti apa yang kita sampaikan kemarin, kita akan melaksanakan observasi ini, dan tujuan pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis tentang proses yang sudah kita laksanakan kemarin, apa hambatan, apa kebaikan yang sudah didapat pada waktu proses pembelajaran kemarin, ya Bu ya. Baik, kita mulai Bu. Kira-kira menurut Bu Fatihah, apa ada hambatan atau kendala selama pelaksanaan pembelajaran? Iya. Kebetulan kemarin itu saya kan mengajar di kelas 11 1 ya Pak, khususnya gitu, dengan tema yang saya ambil itu adalah tema perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pelajaran PAI saya kerap menempatkan pembelajaran itu pada aspek diskusi, Pak, diskus gitu ya. Itu saya menggunakan beberapa model dan strategi pembelajaran yang saya ambil kemarin itu adalah model cooperative learning gitu ya, pembelajaran terkelompok. Kebetulan kan untuk pembelajaran terkelompok itu kan banyak tipenya. Nah, kemarin itu saya menggunakan yang tipe STAT, yaitu Student Team Achievement Development gitu. Jadi yang mana inti di dalam pembelajaran itu saya mencoba untuk mengasah kemampuan atau keterampilan peserta didik untuk mereka bisa menyampaikan pendapatnya secara pribadi terhadap isu-isu yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian kita korelasikan pada materi pembelajaran perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan serta etos kerja gitu Pak. Berarti itu kebaikan dari proses pembelajaran yang kemarin kan? Iya betul, dengan penekanan diskusi kelompoknya itu Pak. Yang saya tekankan, Iya. selama proses pembelajaran yang menggunakan model learning ini, Iya. kira-kira ada nggak kendala? Oh iya, jadi kalau kendala yang saya hadapi atau hambatan yang saya hadapi itu kan karena ini adalah siswa SMA yang tidak semuanya mereka mampu memiliki kecakapan dalam menyampaikan opini dan pendapatnya begitu Pak. Jadi saya sadar atas keadaan itu semua begitu. Akan tapi sebagai seorang guru saya berusaha untuk memberikan penguatan kepada siswa agar mereka bisa terlatih menyampaikan pendapatnya seperti itu Pak. Jadi hambatannya lebih kepada peserta didiknya, artinya mungkin di dalam kelas hanya ada satu atau tiap kelompoknya satu atau dua siswa begitu yang mereka mampu sampaikan pendapatnya gitu. Tapi saya kira itu sudah bagus gitu. Berarti kendala itu pastinya Bu Fatihah memiliki suatu solusi yang terbaik agar pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Iya betul. Jadi dalam setiap pembelajaran karena kita paham kemampuan anak itu bisa berbeda. Ada anak yang memiliki kemampuan pada aspek mengemukakan pendapat, tapi ada peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda tidak pada aspek itu. Saya amat menyadari Pak untuk heterogenitas itu. Tapi pada prinsipnya seorang guru itu dituntut atau lebih ditekankan kepada bagaimana dia bisa menerapkan strategi-strategi yang lain gitu. Artinya kalau kemarin mungkin saya mempergunakan cooperative learning model STAT gitu, mungkin next pembelajaran saya bisa pakai yang model TGT. Dan atau mungkin kalau itu sudah bisa dilakukan dengan mungkin model pembelajaran berbasis proyek atau kita kenal sebagai PJBL, itu bisa dilakukan seperti itu Pak. Kira-kira Bu Fatihah, upaya apa untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran yang akan dikembangkan? Untuk aspek-aspek pengembangan yang mungkin bisa saya lakukan gitu Pak ya, karena kita tahu bahwa saat ini tuntutan terhadap adanya pembelajaran abad 21 itu menjadi sesuatu yang sangat penting kita lakukan. Karena itu mungkin literasi, penguatan profil Pancasila, dan mungkin pembelajaran berdiferensi itu bisa juga kita gunakan ke depannya untuk kita
bisa melakukan proses pengembangan tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa guru harus bisa merubah model pembelajaran yang pada mulanya berpusat kepada guru atau teacher oriented gitu. Sekarang kita harus dibalik, Pak. Jadi harus menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau apa yang kita kenal sebagai student oriented gitu. Seandainya kita Bu Fatihah ini, Iya, saya menganalogikan posisi antara rentangan 1 sampai dengan 10. Kira-kira posisi Bu Fatihah di level yang mana? Pada aspek yang apa? Yang kemarin waktu proses pembelajaran mungkin observasi. ya baik, mungkin dengan tidak melihat ini karena kita sama-sama belajar Pak ya gitu. Artinya tidak hanya siswa yang saat ini dituntut belajar, tapi guru juga harus dituntut berkembang. Mungkin kalau ditanyakan saya berada pada skor berapa, mungkin saya berada di skor yang ke-8. Yang ke-8 dengan tetap harus progres terhadap pengembangan yang akan saya lakukan untuk perbaikan kualitas pembelajaran berikutnya, Pak. Baik Bu Fatihah, kira-kira rencana tindak lanjutnya untuk kedepannya? Baik, Bu Fatihah. iya. Rencana tindak lanjutnya ya, mapel PAI ini bagi saya itu merupakan materi pembelajaran yang tidak fokus untuk dilakukan diskusi secara terus-menerus begitu, sehingga pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning bisa saya tetap pakai gitu ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi juga tetap akan saya pakai gitu ya. Intinya model pembelajaran yang lebih menekankan kepada kegiatan aktif kreatif siswa pada mapel tersebut akan saya kembangkan. Mungkin tadi saya sudah sampaikan ke Pak Eli ya, mungkin akan tinggal kita mix and match gitu Pak, match model pembelajarannya. Artinya seketika mungkin kita menggunakan metode STAR gitu, seketika mungkin kita pakai metode TGT atau TGDR. Kira-kira Bu Fatihah, komitmen untuk rencana yang akan dilakukan Bu Fatihah? Ya, mungkin yang akan saya lakukan untuk komitmen yang mungkin bisa saya lakukan gitu ya. Sekarang itu saya mendengar bahwa memang marak kegiatan literasi, Pak. Literasi. Iya, literasi pendidikan gitu. Maka pada mapel PAI itu saya kira juga bisa dilakukan gitu untuk literasi keberagaman. Terima kasih Bu Fatihah. Nanti saya akan minta kesimpulan dari ini, tapi sebelumnya saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Fatihah. Jadi selama proses kita melaksanakan pra sampai observasi ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Allah memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Dan pada prosesnya kemarin waktu pelaksanaan observasi, saya melihat apa yang sudah dikembangkan oleh Bu Fatihah itu sudah baik. Aktivitas siswa, keefektifannya dalam proses pembelajaran juga sudah baik. Diferensinya juga sudah ada di situ, di mana Bu Fatihah sudah mengembangkan siswa-siswa. Cuma begini Bu Fatihah, dalam kegiatan kemarin itu saya tidak melihat adanya budaya positif. Budaya positif. Ya, dimana sebenarnya pada kesempatan itu di awal proses pembelajaran Bu Fatihah memberikan ada kesepakatan kelas. Ya bisa jadi ada kesepakatan kelas. Tapi saya sudah melihat di situ juga sudah ada speakingnya juga, di mana membuat siswa bisa fokus pada suatu pelajaran yang akan dilanjutkan karena ada kebosanan Bu Fatihah mengadakan speaking dan sebagainya. Di situ sudah ada tentang keterampilan sosial emosionalnya di situ. Dan yang disampaikan Bu Fatihah juga pengembangan yang akan dilaksanakan itu nantinya akan tentang literasi perfilman dan Pancasila. Dan itu sudah menjadi komitmen dari Bu Fatihah. Itu bukan balik dari saya.
dan mudah-mudahan nantinya pada waktu pelaksanaan kedepannya Ibu Fatia bisa mengembangkan diferensiasi, terus pembelajaran sosial emosional dan sebagainya. Sehingga ada budaya positifnya juga. Budaya positifnya saya tidak melihat kemarin ada kesepakatan gitu ya. Iya, boleh. Itu akan menjadi masukan kepada saya secara pribadi bahwa saya juga melihat budaya positif itu memang harus diimbaskan oleh guru kepada peserta didik, termasuk juga kesepakatan bersama agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran tercapai. Mungkin pada pelaksanaan yang kemarin itu tidak saya lakukan, namun biasanya pada awal semester pembelajaran berlangsung biasanya kesepakatan itu memang saya buat cuman secara global bersama dengan peserta. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir sebelum kita tutup, Baik. saya minta Ibu bisa menyimpulkan dengan pelaksanaan pertemuan kali Iya, ini. baik, Baik, terima saya kasih. disimpulkan. Ada beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, terutama pada awal pelaksanaan kita melakukan observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan gitu. Ketika kegiatan seperti ini dilakukan oleh teman sebaya dan atau mungkin bisa dilakukan oleh atasan langsung misalnya, itu saya sangat setuju sekali Pak, sangat senang sekali. Kenapa bisa begitu? Itu semacam menjadi sebuah alat ukur bagi saya sebagai guru gitu, untuk bisa melihat di mana batas kekurangan atau hal-hal yang mungkin harus saya lakukan ke depan gitu ya sebagai seorang guru. Yang tidak lain tujuan proses KBM itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau supervisi ini bisa dilakukan secara lebih terprogram gitu, secara intensif dan terprogram, saya yakin itu bisa memberikan dampak yang nyata bagi kegiatan pembelajaran guru. Karena kita tahu Pak, memang saat ini itu guru dituntut penguasaan IT dan teknologi serta keberagaman model pembelajaran itu harus bisa kita miliki gitu. Jadi adanya supervisi atau coaching tersebut ini pasti akan memberikan dampak yang positif bagi saya seperti itu. Terima kasih Bu Fatia. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat kepada kita semua, dan insya Allah nanti sampai kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan observasi bersama. Insya Allah mungkin kita akan bersama-sama lagi ya Bu Fatia ya. Ya, terima kasih, senang sekali Pak Eli. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bu Fatia yang Sama-sama. banyak memberikan kontribusi dalam proses ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi akhirnya saya tutup pertemuan kali ini dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.